Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi yang saya buat, yaitu peran penyuluh pertanian terhadap kepuasan kelompok tani jagung di Kecamatan Berdatu, Kabupaten Waikanan. Pertama-tama ini ada di slide pendahuluan, yaitu pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor dalam perekonomian Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani di berbagai daerah yang merupakan salah satu sektor ekonomi utama negara. Indonesia pada tahun 2023 sebesar 29.360.833 bekerja di dalam sektor pertanian. Dari total penduduk Indonesia yang mencapai 278.696 2.000 jiwa, sehingga 10,5% bekerja di sektor pertanian, menunjukkan bahwa meskipun telah ada perkembangan di berbagai sektor, pertanian masih memiliki peranan penting dalam struktur tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya adalah jagung, yaitu sebagai tanaman pengganti beras. Sebagai makanan utama pengganti beras atau sebagai campuran beras. Jagung merupakan salah satu komoditas penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan perekonomian di Indonesia dengan beragam fungsi, baik sebagai bahan pangan maupun bahan pakan. Selanjutnya adalah kelompok tani. Membentuk kelompok tani di pedesaan adalah salah satu upaya pemerintah untuk bekerja sama dengan petani. Tujuan pembentukan kelompok tani adalah untuk menggunakan pendekatan kelompok untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani sebagai subjek pembangunan pertanian. Dan selanjutnya adalah penyuluhan. Penyuluhan adalah sebagai orang yang mengatur bagaimana jalannya dari kelompok tani agar bisa mencapai tujuan-tujuan mereka seperti mendapatkan produktivitas yang baik dan menjaga dari serangan hama, pemakaian pupuk dan pestisida, dan juga keterbatasan atas akses teknologi. Selanjutnya, berikut adalah tabel daftar produksi jagung di Provinsi Lampung. Berdasarkan data produksi jagung Provinsi Lampung yang disajikan dalam tabel 1, terlihat bahwa total produksi jagung di Provinsi Lampung mencapai 1.502.800 ton pada tahun 2023. Dan dari data tersebut, beberapa kabupaten atau kota memiliki kontribusi produksi yang signifikan. Di antaranya adalah Lampung Selatan dengan produksi sebesar 563.723 ton. Dan sedangkan pada Waikanan itu dia menunjukkan bahwa memiliki produksi jagung yang cukup signifikan, namun masih tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten penghasil jagung utama di Provinsi Lampung. Pengembangan komoditas jagung di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya penggunaan benih hibrida, keterbatasan kesetiaan pupuk, kelembagaan yang belum optimal, kurangnya teknologi yang memadai untuk panen dan pasca panen, serta terbatasnya luas lahan garapan. Lalu selanjutnya, berikut adalah daftar kelompok tani di Kecamatan Baradatu. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Baradatu memiliki banyaknya petani yang bergabung dengan kelompok petani itu sekitar 165 orang. Dengan mengkaji peran dan tantangan yang dihadapi penyuluh, penelitian ini berupaya mengungkap keberhasilan dan memerlukan perbaikan. Selanjutnya, berikut adalah tujuan. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini antara lain, pertama adalah menganalisis peran penyuluh pertanian di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Yang kedua, menganalisis pengaruh peran penyuluh pertanian terhadap tingkat kepuasan petani di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Dan yang lalu manfaat bagi penyuluh yang pertama sebagai masukan yang berguna bagi para penyuluh pertanian dalam memahami dampak kerja mereka serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas mereka lebih efektif dan efisien. Yang kedua, bagi petani sebagai wawasan kepada petani tentang pentingnya peran penyuluh dalam membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut berkaitan dengan efektivitas penyuluhan pertanian. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka.
Pada tinjauan pustaka, pertama yang kita jelaskan adalah peran penyuluh petani. Penyuluh kebanyakan terdiri dari perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan, baik merupakan penyuluh PNS, swasta maupun swadaya. Ketersediaan informasi di pusat penyuluh sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan para pemangku kepentingan utama dan pemangku kepentingan ekonomi untuk pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kelembagaan dan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku ekonomi dapat terbentuk. Lalu selanjutnya itu ada kelompok tani. Kelompok tani adalah yaitu kelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapainya, mengenal satu sama lain dan menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Selanjutnya, bahwa kelompok tani berfungsi sebagai tempat untuk berkomunikasi antara petani dan lembaga terkait dalam proses ahli teknologi. Selanjutnya itu ada jagung, yaitu komoditas yang kita teliti. Tanaman jagung merupakan tanaman semusim, termasuk famili rumput-rumputan, Gramineae, yang memiliki nama latin Z. maizlin. Klasifikasi tanaman jagung Zeymelis, superdivisi Sepramatophyta, dan divisi Magnolophyta. Lalu selanjutnya ada kepuasan. Kepuasan sebagai tingkat perasaan seorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dalam harapannya, sehingga dapat dinyatakan bahwa harapan dan kinerja yang dirasakan merupakan komponen pokok kepuasan konsumen. Efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian dapat dinilai dari tingkat kepuasan petani terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyuluh pertanian. Jika penyuluh dilaksanakan dengan baik, berkelanjutan, dan konsisten, tingkat kepuasan petani akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup petani. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi. Pada bab 3 ini, waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Dan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya dan data sekunder juga diperlukan dalam penelitian ini. Lalu alat analisis yang digunakan untuk pengolahan data adalah Microsoft Excel dan software SPSS statistik. Selanjutnya lagi, rancangan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu jenis penelitian menggunakan data numerik dan juga jenis penelitian yang menggunakan skala makna atau pengalaman pandangan dari individu atau kelompok. Lalu metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah penggunaan data primer dan data sekunder. Dan juga perhitungannya menggunakan metode Slovin. Selanjutnya, analisis data yang saya gunakan. Analisis data yang saya gunakan itu adalah pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu metode pengolahan data yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas suatu kumpulan data dengan cara yang sederhana dan informatif. Yang kedua, regresi linier sederhana, yaitu dengan metode memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel. Berikut berikut selanjutnya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan atau presentasi skripsi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.